Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu berbuka puasa, saya akan membahas mengenai poligami. Kok jadi bahas poligami? Pertama, karena memang sejak beberapa waktu lalu saya ingin membahas soal ini. Kedua, ada permintaan dari pegiat psikolog Deddy Susanto agar saya mengisi di channelnya mengenai poligami. Oke, saya tidak akan membahas mengenai aturan, hukum, norma dari poligami. Saya hanya akan bahas mengenai faktanya. Jadi begini, di lingkungan sekitar saya itu juga ada beberapa pihak yang mempraktekkan poligami. Jadi bukan dari cerita di internet atau cerita-cerita dari teman, bukan, ini memang yang saya lihat. Jadi begini ya, sepanjang penglihatan saya dan analisa saya, praktek poligami itu magnitude di dalamnya itu lebih banyak faktor uang. Ya ini fakta ya. Maksudnya gimana? Saya akan menginterview seseorang yang puterinya di poligami nanti dalam segmen setelah ini. Tapi saya jelaskan dulu permasalahannya. Jadi Pak Bejo ini punya seorang putri. Kita sebut aja namanya Yanti ya. Nah, Yanti ini sudah menikah dengan seseorang namanya, sebut saja Iwan. Nah, Iwan ini tidak bekerja ya, seenaknya. Sampai pada puncaknya, apa yang dilakukan Iwan itu menimbulkan masalah karena terkait dengan saya juga. Karena ada sejumlah uang yang saya percayakan kepada Yanti ternyata disalahgunakan oleh Iwan dan saya marah besar. Ujung-ujungnya permasalahan itu berakhir dengan perceraian antara Yanti dan Iwan. Lalu bagaimana nasib Yanti? Hanya sekitar beberapa bulan setelah perceraian, Yanti ini ternyata mau nikah lagi. Dan setelah saya tanya, ternyata Yanti menjadi istri poligami. Apa yang dikatakan Yanti kepada saya? Ini kata Yanti loh ya, bukan kata saya. Dia bilang begini, Bu, saya itu sekarang yang penting adalah uang. Saya sudah capek selama ini diperlakukan buruk sekali oleh bekas suami saya, Iwan itu. Jadi fokus saya sekarang adalah mencari kehidupan yang lebih baik secara keuangan. Dan kebetulan di sini ada laki-laki yang akan melamar saya, tapi dia udah punya istri. Saya sih nggak terlalu mikirin lah cinta atau apa, saya nggak fokus ke situ. Saya sih yang penting ini laki-laki punya cukup materi, bisa membiayai saya, dan saya juga bisa membantu keluarga saya untuk melunasi hutang-hutang. Nggak masalah saya di poligami. Nah, faktanya itu di masyarakat golongan C ya. Masalah finansial, masalah uang ini juga tidak hanya terjadi di kalangan bawah, bahkan di kelas menengah nih. Ada di lingkungan saya nggak bisa sebut namanya, itu juga terjadi. Seseorang janda ya, yang tidak bekerja dan juga tidak punya potensi untuk mencari nafkah, ujung-ujungnya kami mendapat kabar bahwa dia akan dipoligami. Saya sempat ketemu sih dengan si laki-laki itu, ya punten ini fisiknya ya saya agak kaget lah, very bad looking. Tapi laki-laki ini kaya. Ya akhirnya mereka menikah ya, jadi poligami. Dan nikahnya kalau bagi saya sih aneh ya, nikahnya hanya beberapa orang gitu, seperti ngumpet-ngumpet.
Dan itu nggak tahu apakah catatan sipil atau enggak, pokoknya nikah. Setelah itu disimpan di apartemen, disimpan kayak barang ya. Dan hasilnya apa sekarang? Dia punya cukup banyak uang, materi berkelimpahan, bisa beli ini itu, ya, lalu keluar negeri. Dan ini fakta, dia mensupport ke keluarganya, ke kakak adiknya, bisa ngasih uang. Jadi dari hasil dipoligami dia bisa membiayai dirinya sendiri dan juga memberikan penghasilan bagi keluarganya. Lah kalau udah gitu gimana? Ya. Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi ini, saya nggak bisa berkomentar apapun, nggak bisa bilang begini begitu. Kenapa? Emang saya punya kemampuan apa untuk membayar tagihan-tagihan yang selama ini sudah dipenuhi dari ibaratnya hasil dia dipoligami. Lah dia jadi istri keberapa itu hasilnya bisa jadi membiayai diri sendiri, bisa bayar ini itu, bahkan bisa mensupport keluarga besar. Terus ujuk-ujuk saya datang bilang, oh ini harusnya begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Sambil saya nggak punya kemampuan apa-apa untuk memberikan solusi keuangan, nggak bisa juga ngebayarin. Ya, saya sih mendingan diam aja. Ya itu dulu ya, sharing saya mengenai poligami. Mohon ditunggu video berikutnya karena saya akan ada wawancara dengan Pak Bejo itu, dan juga akan ada podcast dengan pegiat psikolog Deddy Susanto. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.